Hai guys, di sini ada gue Galuh dan kali ini kita bakal ngomongin HP tercanggih dan terbarunya Samsung nih. Samsung S25 Ultra. Kali ini gue sendirian, tapi ada yang nemenin di belakang layar, ada Yuda. Halo. Mana suaranya? Halo. Dan kita bakal jawabin pertanyaan-pertanyaan keponya dari dia ya. Asik. Samsung S25 Ultra akhirnya dirilis ya. Ini HP penerusnya S24 Ultra tahun lalu. Sekarang dia bawa banyak banget peningkatan dari kamera, dari desain kelihatan ya, dari AI-nya juga banyak banget. Kita bahas satu-satu ya. Ceritanya mulai dari mana nih lo maunya nih? Boleh dari inilah, lu kan kemarin datang ke peluncuran. Iya. Nah, itu gimana pengalaman lu? Oke, jadi gue pegang S25 Ultra itu udah sekitar 25 harian kayaknya ya. Dari hari pertama dia debut global gue udah pegang. Ngelihat peluncurannya, ngelihat ada surprise-nya juga yang seru. Kita bisa lihat S25H. Jadi itu kelihatannya itu bakal lebih tipis dari S25 series. Terus ada juga Android XR, itu produk XR, kacamata XR gitu dari Samsung. Kita bisa lihat juga di sana. Oke, balik lagi nih ke S25 Ultra ya. Oke. Jadi kita bahas dulu peningkatannya dulu kali ya. Kalau dari desain ini bener-bener beda banget. Yang S25 Ultra itu sekarang bentuknya curve, nggak kayak pendahulunya ya S24 Ultra yang kotak banget ujung-ujungnya. Ini mirip banget sama Galaxy Note. Yang mana tuh? Yang S24 Ultra. Oh iya. Ini masih bodinya body Galaxy Note kan. Yang sekarang udah beda nih sekarang. Karena bodinya curve, sekarang gripnya tuh jadi makin enak gitu. Secara tampilan secara gini kelihatannya masih sama ya. Tapi kalau dipegang gitu ya, kayak hand gripnya tuh lebih enak gitu. Ini rasanya masih lebar. Yang ini kayak udah lebih compact gitu. Mungkin karena ini juga ya. Sekarang frame-nya itu udah dibuat flat banget. Oh, rata ya, yang baru. Rata, iya. Dan secara hand grip jadi lebih enak. Nggak terlalu lebar, tapi lebih tipis juga, lebih ringan juga. Jadi enak banget sih. Kalau Samsung katanya kan ngubah desain itu jadi curve supaya hand gripnya lebih enak nih. Jadi emang itu terbukti sih jadi lebih enak. Oke, lanjut ya. Peningkatan yang paling terasa lagi tuh ada di kamera ultra wide ya sih. Kamera ultra wide ya sekarang udah 50 megapiksel nih. Naik dari sebelumnya 12 megapiksel. Wow. Ngaruhnya apa emang? Secara teori ngaruhnya itu pasti hasilnya jauh lebih bagus ya. Gak cuma resolusinya naik, aperture-nya juga sama Samsung dibuat lebih kecil nih, jadi 1,9. Itu bikin kamera tuh bisa nangkep lebih banyak cahaya, yang bikin hasil foto, hasil video jadi lebih terang. Baik di malam hari ataupun di siang hari itu jadi makin oke lah, gambarnya makin terang. Dan kamera ultra wide-nya sekarang juga udah bisa flash guys. Coba ya gue kasih lihat ya. Coba. Nih, Dulu ultra bukannya wide. bisa flash ya? Gak bisa guys, S24 dan kawan-kawannya itu nggak bisa flash pas kamera ultra wide ya. Tada, nih sekarang udah bisa nyalain flash di kamera ultra wide-nya 0,6. Jadi ini pasti anak-anak Gen Z, anak-anak konser bakal suka banget sih sama ini. Oh iya. Kayaknya bakal kepake banget, jadi kayak waktu nyanyi gitu ya, waktu kebayang. nyanyi. Wah, asik nih bawa konser ya. Nah, makanya ini Gen Z sama anak konser seneng banget. Karena kan sekarang trennya lagi selfie Gen Z kan. Bikin konten tuh pakai untuk ke wajah kita sendiri, untuk nge-vlog itu pakai kamera yang kamera ultra wide-nya. Jadi lebih lebar gitu kan. Hasil videonya. Oke, kameranya kalau misalkan di atas kertas yang paling ketara sih emang ultra wide ya, jadi 50 megapiksel. Kalau kamera utamanya masih 200 megapiksel. Kamera telefotonya
masih ada 3x itu 10 megapiksel, untuk yang 5x nya itu 50 megapiksel, masih sama kayak yang S24 Ultra. Oke. Berarti yang naik di ultra wide ultra aja. wide. Tapi walaupun yang lainnya 3-nya nggak ada peningkatan yang Resolusinya signifikan ya dari resolusi ataupun sensor gitu ya. Tapi gue ngerasanya 5x nya ini banget sih, makin mateng gitu ya. Karena mungkin pengaruh dari ini juga ya, chipset barunya yang sekarang udah pakai Qualcomm Snapdragon 8 Elite. Itu udah yang paling baru banget. Jadi makin mantep processing gambarnya, processing videonya, itu makin mantep sih. Dan itu khusus buat Galaxy katanya? Yes, benar, mereka pakai for Galaxy yang jadi kayak di up lagi kan. Di tune up gitu lah ya? Iya, benar, spesial khusus S25 series. Sorry, nanya dong. Oh iya, boleh. Kalau layarnya lebih gede mana nih? Apa sama? Sebenarnya technically ya, kalau misalkan layar itu sama 6,8. Cuman karena ujung-ujungnya itu melingkar, jadi bisa Samsung tuh sebenarnya ngasih taunya jadi lebih gede. Technically makin lebih lebar layarnya, luas, ya. Bezelnya ini tipis banget sih. Kalau kalian bisa lihat ya. Sekarang bezelnya itu udah lebih tipis banget, jadi kelihatannya makin lebih luas nih si S25 Ultra dibanding S24. Wih. Makin tipis banget ya. Iya kan? Kelihatan. Jadi peningkatannya kurang lebih itu ya, sama AI-nya sekarang makin banyak, makin advance. Salah satu yang berguna banget itu sekarang ada Gemini Live. Jadi Samsung ngeintegrasiin Gemini Live di tombol power ini. Kita bisa manggil dia kapan aja untuk nanya tentang apa aja. Pakai inputnya bisa teks, bisa foto, bisa juga suara. Jadi itu udah ngebantu banget sih. Fungsinya buat apa tuh? Kalau kita pakai sehari-hari gitu gimana? Oke, misalkan fungsinya banyak banget ya. Misalkan kita datang ke restoran nih, terus kita butuh untuk ngelihat menu apa sih yang paling rekomendasi gitu. Misalnya ya di restoran itu kita bisa foto menunya, kan banyak tuh ya, misalnya menu makanan, minuman gitu ya, kita foto. Terus habis kita foto, kita kasih perintah, kita nanya ke si Gemini menu apa yang paling favorit. Terus misalkan mau disortir berdasarkan harga juga bisa, tinggal lu perintahin aja si Gemini buat mikir gitu kan. Elunya nggak mikir ya? Kitanya nggak mikir, si Gemini aja yang mikir gitu. Kalau OS-nya gimana OS-nya? Oh ya, selain itu sekarang si S25 Ultra ini softwarenya juga udah yang terbaru banget, pakai Android 15, dilapisin sama One UI 7. Si One UI 7 ini banyak bawa perubahan antar muka gitu ya, tampilan antar muka, jadi pengguna juga masih harus adaptasi sih. Salah satunya yang di kamera itu fungsi-fungsinya itu ada yang berubah, jadi mesti harus ngulik-ngulik juga. Cuman seru sih, sekarang banyak yang barunya, misalkan ada Now Bar. Coba ya gue praktekin dulu ya. Misalkan karena gue habis nonton konser Maroon, jadi kita putarnya ini dulu ya. Lagu, misalkan ada lagu, kita putar di background, lalu kita buka Maps. Misalkan kita sambil nyetir nih, kita buka Maps, kita jalanin. Jadi ada dua nih jalan di background, yaitu ada musik sama Maps. Nah misalkan kan kita taruh nih HP-nya ya, susah dong kalau kita mau navigasi ini. Nah, jadi dia punya namanya Now Bar sekarang. Jadi kalau kita pencet lock screen, dia langsung ada di bawah. Tuh, langsung ada navigasinya. Itu isinya apa tuh? Informasi apa yang bisa kita lihat? Banyak. Yang tadi jalan di background, kayak yang tadi gue buka kan Maps. Ya, jadi Maps-nya langsung ada di sini nih, nanti perintah harus kemana-mananya. Terus, jadi misalkan tadi kan kita buka Maps ya, kita bisa lihat Maps-nya. Terus kita mau pindah lagu nih misalnya, kita tinggal pencet, nah kita tinggal next. Jadi nggak perlu unlock ya? Unlock ya, betul, nggak perlu unlock. Terus banyak banget sih fiturnya. Kayak misalnya sekarang ada fitur best face, itu dia bisa ngeganti muka kita dengan pose paling baik lah gitu. Jadi kalau misalnya kita lagi foto grup, terus ada salah satu yang merem gitu ya, nah itu si orang yang merem itu nih, daripada kita nggak post kan, kita bisa ganti muka dia sama yang lagi melek. Caranya itu pakai
Caranya itu pakai Muka orang tapi. muka dia sendiri, Oh, muka dia sendiri. Nanti gue kasih demonya ya, ada demonya. Jadi harus pakai live foto. Jadi karena live foto itu kan sebenarnya technically dia ngambil video pendek kan, tapi yang ditampilin hanya foto gitu. Nah, ntar si best face ini bisa milih di antara frame live foto itu yang pas dia melek gitu. Itu berguna banget sih. Berarti tetap mukanya tuh muka dia ya, bukan Muka tempelan. dia, mata dia, tetap muka dia. Karena pakai live foto, jadi bisa langsung diganti. Kurang lebih itu sih. Kita lanjut ngomongin kamera kali ya. Ya, Ini boleh. kayak ini bintang utamanya banget sih kamera. Karena selama 25 hari ini gue udah kayak nggak bisa sih kalau nggak pakai kameranya S25 Ultra. Astaga, sombong. Orang lain udah- belum dapat, dia udah dapat duluan. Iya gitu. bener, bahkan kita tanggal 1 kemarin udah bawa ke konser Maroon 5, bayangin. Yang lain masih pada S24 Ultra, kita pakainya S25 Ultra. Kalau yang gue rasa sih, pertama tadi ya, yang ultra wide itu enak banget untuk dipakai selfie Gen Z, ngambil konten sendiri, nge-vlog pakai ultra wide. Dan waktu di gerbang Maroon 5 gitu ya, kita kan foto lah ya pakai selfie Gen Z pakai ultra wide. Nah, itu kan rame banget ya. Rame banget. Gue sama temen gue, Olin, iseng mau ngehapus photobomb. Photobomb karena kan kita selfie nih di depan tulisan gerbang Maroon 5 gitu ya. Banyak orang di belakangnya kayak ngeganggu gitu kan. Terus gue pakai aja si AI-nya Samsung yang namanya Generative Edit, dan bisa kehapus sama orang yang ada di belakang kita. Bersih banget. Oh. Dan BTW itu videonya udah kita post ya di TikTok dan rame banget sih. Orang pada bilang kayak, wow, serapi dan sebersih itu ya. Iya, biasanya kan AI-nya. kalau ngilangin objek pakai AI kan suka Bener. kayak Kadang aneh-aneh gitu loh. kadang ininya, diganti bentuknya. kan objeknya. Kadang diganti objeknya sama apa, tong sampah lah atau apalah pokoknya. Nah, kalau ini bener-bener dihilangin. Dan waktu di dalam konser itu karena bener-bener lighting konser ya gitu ya, lampunya kenceng banget, terus warna-warni. Tapi S25 itu bisa ngehandle semuanya sih kalau menurut gue ya. Mulai dari ultra wide ya cakep, 200 megapikselnya kamera utamanya udah nggak usah diraguin lagi lah, sama zoom 5x sih udah paling maksimal sih ya. Kemarin kita nontonnya itu dari festival, jadi gue sama Olin ngakalinnya gue pertama-tama beberapa lagu di depan biar ngeliat si Adam Levine-nya tuh. Mas Adam, Iya. Adam Suseno. Bukan, Adam Levine ya guys, Adam Levine. Bukan Adam Suseno ya, Adam Levine HD gitu ya. Kalau dari mata, karena mata gue miopi ya, tetap aja sih ngeliat si Adam tuh ngeblur ya. Tapi untungnya S25, gue bawa S25 tinggal nge-zoom. Optimal banget sih di antara zoom 5x sampai 10x. Kalau video bisa sampai 20x zoomnya. Kalau foto sampai 100x, tapi kan ya tahu sendiri lah kalau zoom digital sampai 100x nggak terlalu optimal. Jadi optimalnya mungkin sampai 30x masih kelihatan tuh keringatnya Abang Adam lah. Tapi goyang nggak? Kan makin ini zoomnya Iya. kayak goyang dikit terus jadi Langsung ngeblur gitu ya. Enggak sih, kemarin yang gue rasa OIS-nya tuh udah makin mantep juga ya, si S25 Ultra ini. Jadi kalau misalkan nge-zoom gitu ya, udah mulus sih. Karena sekarang kan ada namanya granular zoom gitu ya, jadi bikin nge-zoom itu makin mulus gitu lah. Gitu. Terus pas foto-foto, biasalah orang kalau nonton kan, karena saking excitednya kan ngangkat gitu ya, ngangkat gitu. Jadi foto-foto si Adam Levine nih kayak banyak HP-nya gitu kan. Oh, kehalangan. Halangan. Sama HP orang gitu ya. Iya, terus akhirnya karena si Samsung, gue pakai aja si AI-nya Generative Edit. Bener-bener bersih loh. Dan itu nggak berantakan gitu ya hasil. Iya, ada hapusannya. satu foto si Adam Levine lagi nyanyi Stereo Hearts pas bagian
gak nyanyi lah gue sebar. Pas bagian bridge terakhirnya itu dia sampai bersimpuh kan, dia sampai bersimpuh gitu. Jadi kayak lengan dia sini sama kaki dia ketutupan HP. Gue hapus lah tuh si HP-nya, dan bisa dong dia nge-fill in bekasi HP penonton itu. Wah itu mana kan si Adam Levine full tato ya, nge-fill-innya pun dikasih tato. Iya, wow. Dikasih tato sama kakinya kan satu hilang nih, dikasihnya sama jeans yang sama sebelahnya. Wah itu keren banget sih. Berarti kayak dia melajarin lingkungannya gitu ya? Iya benar-benar. Ya sekarang makin pinter banget sih. Berarti rekomen banget ya buat dibawa ke konser. Benar-benar. Bukan cuman kameranya doang sekarang yang bisa diandelin ya. AI-nya juga udah bisa diandelin banget sih untuk bikin foto konser makin bagus. Mantap. Kalau misalnya dipakai sehari-hari gimana nih? Buat kerja, buat konten-konten ya yang konten simple lah, TikTok, IG. Ya, wah, itu buat konten konser aja udah oke banget ya, apalagi cuman pengguna moderate gitu. Itu udah all in one banget sih ini. Karena lu bisa kamera kayak lu tinggal point and shoot aja gitu. Nggak perlu ada pengaturan yang aneh-aneh. Banyak pilihan resolusi dari mulai yang biasa di Full HD sampai yang paling tinggi di 8K. Tapi nggak mungkin kan kayak lu Yuda bikin reels pakai 8K, nggak mungkin kan. Kayak udah cukup tuh di Full HD sama di 4K, itu udah oke banget sih. Terus yang gue rasa ya, ini kan yang baterainya juga masih 5000 ini ya miliampere ya, dan fast chargingnya juga masih 45 watt. Tapi kalau dicas kayaknya rasanya lebih cepet gitu si S25 Ultra dibanding si S24. Gue padahal sama loh. Makanya gue belum ngecek speknya. Bukan. Apanya? Belum ngecek. Maksudnya belum ngebandingin kecepatannya. Belum waktunya gitu, tapi rasanya ini cepet banget, wey. Oke, S25 Ultra yang gue pakai ini kan sekarang RAM-nya 12 dan storage-nya 256 ya. Tapi semenjak 25 hari gue pakai kan udah dipakai ke konser sama ke nonton hoki kan, waktu di Unpack kemarin. Tapi storage-nya masih sisa banyak kok, walaupun gue ngambil footage tuh kan 4K terus ya. Oh lu pakai 4K? 4K, saya harus pakai 4K, walaupun nanti di ekspornya di CapCut tetap Full HD doang. Tetap harus ambil 4K ya. Ini masih sisa 181 GB. Mantap. Masih banyak kok. Jadi kalau misalkan untuk pengguna sehari-hari gitu ya, untuk yang nanya cocok atau enggak, menurut gue ini udah all in one, terus storage-nya juga besar, RAM-nya besar. Jadi kalau khawatir 256 cukup atau enggak, pasti cukup banget sih, karena gue yang ngambil footage video ya 4K itu nggak kecil ya filenya, pasti gigabyte, itu masih sisa banyak. Jadi rekomen. Apa lagi yang lo mau tanya? Harga dong, harga berapa? Harga, oke, ini yang ditunggu-tunggu ya. Sekarang dia kan RAM-nya 12, ada opsi storage-nya itu ada 256 GB, 512 GB, 1 TB. Yang paling murah itu RAM 12 sama 256 GB itu 23 juta. 23 juta? 23 juta. Oke. Paling mahalnya 12 1 TB. Wah ini mantap banget. 29 juta guys. Mantap, 1 tera. Jadi kalian bisa langsung aja ke belinya di situs resmi Samsung. Resminya. Jadi Mbak Galuh, kesimpulannya dong. Oke, kesimpulannya untuk orang-orang yang belum pernah punya Ultranya si Samsung, ini S25 kayaknya udah paling cocok banget sih untuk menjadi HP pertama kalian gitu ya, karena udah all in, semuanya ada, kameranya udah mantap semua, ultra wide-nya apalagi, AI-nya udah makin advance, terus One UI-nya juga udah makin bagus banget. Jadi ini cocok banget sih. Dan untuk pengguna S24 Ultra yang tahun lalu nih, kalian wajib upgrade kalau butuh kamera ultra wide yang lebih bagus, AI yang lebih advance, yang tadi udah gue ceritain ya perbedaannya. Flashnya bisa nyala? Flashnya bisa nyala, apalagi kalau kalian Gen Z dan anak konser, ini waktu yang tepat banget sih
buat upgrade, apalagi kalian bisa pakai promosi trade-in gitu ya dari Samsung. Itu bakal worth it banget sih untuk nuker S24 Ultra ke S25. Paling nambah 10 Berapa? juta kali ya. Oke. Daripada harus bayar Ya, ya, berapa benar. tadi? 25 20, juta sampai 29 juta gitu kan, baru mending kalian trade-in S24 kalian ke S25. Dan untuk pengguna sebelum S24 gitu ya. Sebelum S24 ada S23, ada S22, S21. Ini saatnya banget sih untuk beralih gitu ya ke S25 Ultra, karena dari segi spesifikasi, dari segi hardware-nya, kameranya, ini loncat banget sih dari S21 gitu ya, S21, S22, S23 ke S25. Kalian pasti bakal ngerasa wow, sesuatu dunia yang baru gitu. Sesuatu dunia yang baru gitu. Karena kita kan ngerasain ya, mulai pegang dari S22 gitu ya, S22 Ultra buat konser sampai ke S25, itu benar-benar loncat sekali teknologinya. Mantap. Jadi sangat rekomen. Jadi sangat rekomendasi untuk beralih ke S25 Ultra. Kalian bisa langsung beli aja langsung di situsnya Samsung Indonesia buat lihat dan dapetin promo-promonya. Oke. Yeay. Yeay. Oke, sekian dulu aja kali ya. Kita bahas S25 Ultra-nya. Kalian bisa baca semua berita tentang S25 series ini di situsnya Kompas Tekno di tekno.kompas.com, atau lihat semua fitur-fitur yang udah kita bahas di media sosial kita. Ada Instagram di Tekno Kompas dan ada TikTok di Kompas Tekno. Mantap. See you again. Dadah. Dadah. Thank you.